negara lain yang pernah tidak mengizinkan UAS masuk wilayahnya. Dikutip dari tribunnews.com, negara pertama yang menolak UAS adalah Hong Kong pada Desember 2017 lalu saat Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel yang kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini kita membahas lagi Ustaz Abdul Somad yang lagi viral, yang lagi heboh di negeri tercinta kita Indonesia. Di mana teman-teman sekalian bukan hanya saja di media YouTube, tapi juga di TV, ya, termasuk TV One, Metro TV, dan beberapa ya channel-channel TV khusus berita lainnya. Teman-teman sekalian, di mana dikabarin Ustaz Abdul Somad ditolak oleh negara Singapura ketika dia hendak berlibur di sana karena dideteksi ada tujuan tertentu, dan juga dikaitkan bahwasanya Ustaz Abdul Somad ini punya ceramah-ceramah yang cenderung ekstrim dan berbahaya untuk mengadu domba antar umat beragama, antara lain Kristen dan Islam. Tentu saja Singapura sudah antisipasi hal ini. Dan teman-teman sekalian, ya, kita melihat alasan di sana, ya, tentu karena ceramahnya menghina salib Kristen. Dikatakan di salib itu ada jin kafir, kemudian kalau ada salib itu di rumah sakit, ya harus ditutup dengan kain karena di situ nanti ada jin kafir, itu dia panggil haleluya, 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 kata dia, ya. Nah, teman-teman sekalian, ternyata Ustaz Abdul Somad ini bukan pertama kali ditolak oleh negara, ya, negara yang lain, ya, negara misalnya tetangga kita, ya, ada beberapa juga dia ditolak di negara Eropa. Di mana teman-teman sekalian, ya, negara itu, mari kita melihat dan menonton video yang ada berikut ini. Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku dideportasi dari Singapura pada Senin 16 Mei 2022 lalu. Namun Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Surya Pratomo, mengklarifikasi bahwa UAS bukan dideportasi melainkan tidak dapat izin masuk. Ternyata bukan hanya Singapura, berikut 4 negara lain yang pernah tidak mengizinkan UAS masuk wilayahnya. Dikutip dari tribunnews.com, negara pertama yang menolak UAS adalah Hong Kong pada Desember 2017 lalu saat hendak menggelar dakwah untuk PKI di negara tersebut. Dari kronologi yang dibeberkan UAS, saat tiba di salah satu bandara di Hong Kong, ia dan rombongan langsung dihadang dan diperiksa secara terpisah. UAS saat itu menduga rombongannya diinterogasi karena petugas di sana menerima isu terorisme sehingga kemudian tidak bisa menerima mereka. Kedua, pada tahun 2018, UAS juga ditolak masuk ke Timor Leste saat akan menghadiri acara politikus Sanana Gusmao dan Tablik Akbar. Pihak imigrasi negara tersebut menjelaskan menolak UAS karena acara berlangsung mendadak dan karena adanya isu terorisme. Saat itu UAS juga menduga isu tersebut ada karena memang menjelang Pilpres di Indonesia, sehingga dikhawatirkan kedatangan UAS ke Timor Leste dapat mempengaruhi suara WNI yang berada di negara tetangga itu dalam menentukan pilihan. Ketiga, setahun berikutnya, UAS juga ditolak masuk Belanda saat sang pendakwa itu hendak mencoba masuk melalui Swiss. Petugas imigrasi Swiss tidak memperkenankan UAS masuk dengan alasan paspor pria itu tidak memiliki akses masuk wilayah Eropa. Petugas imigrasi Swiss pun mendeportasi UAS melalui Thailand. Negara Eropa lain yang pernah menolak kedatangan UAS yakni Inggris. Dijelaskan UAS kala itu dirinya sudah mengantongi visa, namun saat di pintu pemberian cap, dirinya ternyata tidak boleh masuk. Sejumlah kelompok komunitas tertentu di Eropa juga menolak kedatangan UAS kala itu. Sayang sekali. Ya, teman-teman sekalian, itulah keempat negara yang pernah menolak UAS, ya. Jadi kita kesan kasihan. Jadi tambah dengan Singapura ini berarti termasuk 5 negara, teman-teman sekalian, yang pernah menolak Ustaz Abdul Somad untuk masuk ke negara mereka. Entah itu tujuan berlibur ataupun tujuan berdakwah kepada TKW dan macam-macam ya alasan lainnya, secara mungkin keluarga mau liburan, ya, tetapi itu tetap ditolak oleh negara-negara tersebut. Dan satu hal yang kita bisa kutip dari berita tadi, di mana ada isu terorisme, ya, baik itu di Hong Kong, di Timur Leste, kemudian di Belanda, dan juga di Inggris, di mana Ustaz Abdul Somad ini benar-benar ditolak, teman-teman sekalian, ya. Apapun itu alasan mereka, karena juga saya tidak mengikuti sebenarnya apa alasan mendasar sih mereka tolak
UAS ini ya oleh negara keempat tadi, Hong Kong, Timor Leste, dan juga Belanda dan Inggris. Kalau di Singapura kemarin kita udah bahas teman-teman, alasan mereka ada 3 hal ya. Yang pertama itu karena UAS ini ceramahnya ekstrim ya, cenderung untuk mengadu domba. Yang kedua itu juga diduga ada visi misi terselubung ya daripada Ustaz Abdul Somad. Dan ketiga terkait dengan ceramah atau khutbah-khutbahnya selama ini yang memojokkan iman Kristen, menghina salib, menghina tentang iman, menghina Tuhan Yesus, dan tentu saja ya mengatakan Kristen sudah rusak. Teman-teman, ceramah Ustaz Abdul Somad ini memang itu sangat ekstrim ya, sangat menyakiti agama lain, dan itu bisa memicu gitu ya perkelahian. Coba bayangkan saja teman-teman, kalau seandainya hinaan-hinaan Ustaz Abdul Somad ini itu dibalik kepada mereka gitu ya. Orang Kristen menghina mereka misalnya dalam ceramah-ceramah di gereja. Coba bayangkan apa yang akan terjadi di negeri kita ini. Pasti demo di mana-mana. Dan orang tersebut bisa juga langsung ditangkap, langsung diadili. Seperti Bapak Muhammad Kaceh yang disiksa, dikasih makan taik lagi. Bahkan teman-teman bukan hanya itu ya, dia dikeroyok gitu ya, disembunyikan lagi oleh ya beberapa petugas pada waktu itu juga di Bareskrim teman-teman, bahwa Muhammad Kaceh baik-baik saja, dia sedang kena COVID ya, difitnahkan lagi itu. Udah gitu pas pengadilan lagi teman-teman sekalian, karena memang dia adalah dianggap sebagai penghina agama. Kalau kita ikuti ceramah-ceramah Ustaz Abdul Somad, orang yang murtad itu, karena Muhammad Kaceh itu seorang murtadin, maka itu sebenarnya bukan hanya itu saja hukumannya, bisa saja dia dibunuh karena halal darahnya ya, seperti di video tadi teman-teman yang baru saya upload tentang ceramah Ustaz Abdul Somad, dia berkata bahwa kalau ada orang murtad dari Islam itu ya hukumnya itu harus dipancung, harus dibunuh, karena itu diperbolehkan karena dia merusak ya orang-orang yang ada di sekitarnya tentunya ya. Nah teman-teman sekalian, seperti apa sih Ustaz Abdul Somad ini dalam ceramah-ceramahnya, ekstrimnya daripada ceramahnya sehingga dia ditolak oleh beberapa negara? Mari kita cek di video berikut ini. Masuk ke dalam kelompok bergejolak nanti PKI sudah datang seorang yang ambil cabut pedangnya, 99,9% dia masuk di situ pasti mati. Tapi dengan masuknya dia ke situ, gentar musuh, otomatis masuklah engkau ke dalam. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang, letupkan, ledakkan, mati syahid. Namanya harakah istishhadiyah, itu dalil perang Uhud. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol, inilah antek-antek Zionis Amerika. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Kita pun ikut latah mengatakan berita pagi ini telah mati gerakan bom bunuh diri. Jangan katakan bom bunuh diri. Banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Bencana alam, padahal azab dari Allah. Dia katakan bencana alam. Alam membuat bencana sendiri. Kalaupun mau katakan bencana alam, robah bencana Allah. Apa sebabnya Ustaz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam, 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam, karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan ayat. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang menjajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khatimah? Dipanggilin, haleluya. Ya, teman-teman sekalian, itulah cuplikan-cuplikan video dari Ustaz Abdul Somad yang diduga sangat ekstrim dan sangat berbahaya untuk umat beragama, dan juga tentu saja mengganggu ya suasana keindahan suatu negara tersebut ketika Ustaz Abdul Somad hadir ya. Mungkin ini yang mereka lihat gitu ya. Jadi mereka berpikir jauh ke depan, jangan sampai di negara kita terjadi yang namanya itu
perang agama hanya gara-gara satu orang seperti Ustaz Abdul Somad yang cenderung mengadu domba dalam ceramah-ceramahnya. Teman-teman sekalian, satu bagian firman Tuhan yang saya boleh bagikan sebagai penutup daripada video ini, di dalam Matius 5 ayat 22 berkata begini, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir," sekali lagi, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi dalam kekristenan tidak diperbolehkan untuk berkata kafir, jahil, ya menghina sesamanya, yang menjelekkan sesamanya. Itu orang yang harus diserahkan kepada mahkamah agama dan juga diserahkan kepada neraka jahanam gitu ya di dalam kekristenan. Berbeda kepada iman Ustaz Abdul Somad yang cenderung dibenarkan. Kalau mereka katakan kafir, malah umatnya bahagia, bersuka cita. Dia bilang tuh, oh hukumnya itu harus dipancung. Umatnya tertawa dengan itu. Saya juga heran teman-teman sekalian. Tuhan mana sih ya yang memperbolehkan untuk membunuh sesamanya manusia? Tuhan yang mana sih ya yang memperbolehkan demikian? Tidak ada. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan yang penuh dengan niat ya untuk menyelamatkan umat manusia sudah jatuh dalam dosa. Walaupun manusia memberontak terhadapnya mulai dari Taman Eden ya, Taman Firdaus, Adam sama Hawa, teman-teman sekalian. Tapi Tuhan mencari jalan keluar bagi mereka supaya mereka tidak selalu terpisah untuk selama-lamanya kepada Tuhan, tapi bagaimana cara Tuhan menarik kembali mereka supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Maka di akhir zaman itu, di 2020 tahun yang lalu, Tuhan mengutus anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena hanya Yesus satu-satunya manusia suci yang bisa menjadi kurban yang menggenapi hukum Taurat, yang setiap hari dibuatlah penghapusan salah, penghapusan dosa terhadap manusia yang melakukan kesalahan dan dosa. Tetapi dengan kematian Tuhan Yesus Kristus sebagai kurban yang sempurna dari Allah, maka semua dosa umat manusia dihapuskan dengan kematiannya. Maka jangan ragu yang untuk mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjelma, berinkarnasi atau muncul menjadi manusia. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.